Kampung Midwana di Kabupaten Cianjur menjadi tujuan petualangan akhir pekan saya kali ini. Ada tradisi-tradisi yang masih terjaga di Kampung Midwana, tentu sayang kalau dilewatkan begitu saja. Ini dia, kita sudah semangat sekali mau ke Kampung Midwana. Di sana ada marak sungai untuk mencari ikan payo. ikan payo. Apakah itu? Ikuti saya, tidak Betul lah. Payo merupakan kuliner unik yang hanya dapat ditemui di kampung adat Midwana. Mencari payo biasa dilakukan beramai-ramai. Sama-sama dulu, Abah. Ini nih, saya sudah ditungguin sama Abang Yayat dan Abang Usman serta warga lokal di sini. Kita mau marak sungai ya? Iya. Mau marak sungai. Kita mau marak sungai untuk mencari ikan payo. Seperti apa itu? Ikuti jejak saya. Tidak petualang. Siap nih, Abah? Ya. Let's go. Marak sungai ini dilakukan dengan cara membendung aliran air menggunakan bebatuan, tanah, dan tanaman. Nah, ini kita carinya juga di sini unik karena nanti ada yang satu itu bertugas untuk membuka batu tempat tinggalnya si payo ini. Terus saya pegang alat yang namanya sair di sini, ini kayak jaring gitu. Jadi kita taruh di sela-sela batu supaya nanti semuanya masuk ke sini. Oke, ini udah bisa diangkat. 3. Woi, ini dia dapat banyak ini. Keberadaan payo mudah kita temui di aliran sungai yang masih terjaga keasliannya. Payo ini kalau kita lihat ukurannya tuh lebih besar dari kecebong pada umumnya. Terus dia tinggalnya itu di tempat arus deras seperti ini. Meskipun bentuknya menyerupai kecebong, jenis payo ini dapat tumbuh hingga seukuran jari. Nah, kita dapatnya tuh bermacam-macam ini, bukan hanya payo saja. Ini ada apa nih, Mang? Ada menga tuh. Ini menga ya? Ini ada 4 jenis ini, ada 4 jenis. Oh, ada 4 jenis. Ini ya, apa? Ini cingir putri. Cingir putri. Ya. Jadi ada menga, ada cingir putri, ada terus kekel, ada kekel ada payo juga nih. sama payo. Ya. Gitu deh. Sungai bebatuan yang merupakan habitat beragam hewan air membuat tangkapan warga menjadi bervariasi. Nah, saya sudah coba pakai sayur, sekarang saya mau coba bongkar rumahnya. Selain menggunakan alat bernama sayir, menangkap payo dapat menggunakan tangan kosong dan jaring kecil. Ada nih satu nih. Ini dia ikan payo. Nah, ini nih, kalau kita lihat nih, memang dia tuh sukanya tinggalnya di sela-sela batu seperti ini. Dan kalau kita ini, dia masih punya sisi di mana bisa nempel. Payo memiliki mulut hisap yang terletak pada bagian bawah tubuhnya, membuat payo dapat menempel di bebatuan. Ini dia, kita dapat banyak ya. Iya. Ini dia hasil marak sungai. Ini ikan payonya ini banyak dan memang kalau di sini tuh biasa dikonsumsi, jadi makanan kesukaannya juga. Jadi saya sudah penasaran nih, pengen banget mengolah ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Payo menjadi salah satu kuliner favorit warga setempat karena dipercaya dapat menjadi rahasia awet muda. Biasanya payo dimasak menggunakan resep tradisional, namun kali ini saya dan rekan campervan tertarik untuk membuat olahan yang berbeda. Pemandangan sekitar yang indah membuat kegiatan memasak di campervan semakin terasa berbeda. Ini dia payo yang tadi sudah dicari, sudah dibersihkan juga nih. Ini dia payonya, sekarang saya dan Om Erik mau olah menjadi spaghetti saus payo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Payo yang dibersihkan dan diberi garam, digoreng hingga kering supaya teksturnya lebih crispy. Sembari menunggu matang, kami lanjut memasak spaghetti.
Bumbu halus berbahan bawang putih cincang, irisan bawang merah dan cabai harus ditumis terlebih dahulu. Setelah aromanya wangi, tambahkan saus dan masukkan payo yang telah digoreng. Hidangkan bersama spaghetti, payo pun siap disantap. Ini dia, spaghetti kita sudah jadi Om ya. Ini dia sudah jadi, sekarang waktunya kita mencicipi rasa dari spaghetti saus payo. Makan Om. Olahan ikan payo yang didapat dari sungai yang masih terjaga kealamiannya tergolong aman untuk dikonsumsi. Banget Om, enak ya Om ya? Enak. Kalau saya bilang ini rasanya sausnya mantep banget ya. Terus kalau payonya sendiri nih kayak teri karena digorengnya sampai kering banget ini. Terus pas makan tuh ada krenyes-krenyes gitu, kriuk, enak. Gimana Om rasanya Om? Ini rasanya Itali, rasa Sunda lah. Wih, setelah Ini enak pisan, Meskipun ikan payonya kami olah dengan cara yang sedikit berbeda, namun sama sekali tidak mengurangi kenikmatannya. Tekstur crispy-nya berpadu sempurna dengan bumbu sederhana dan spaghetti. Seru sekali, kali ini saya sudah ikutan marak sungai untuk mencari ikan payo di kampung Miduana dan sekarang sudah diolah juga, ternyata rasanya nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengukir cerita petualangan di bumi Parahyangan seperti tak ada habisnya. Camper van yang saya naiki pun sudah bergeser ke daerah perkebunan teh di Sumedang. Berada di lereng Gunung Margawindu, daerah Cisoka merupakan penghasil teh unggulan dari Kabupaten Sumedang. Di Jawa Barat, khususnya untuk masyarakat Sunda, teh bukan hanya saja sebagai komoditas, tapi juga sudah tradisi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, Ibu ini ada embunnya ya? Iya. Wih, ini dia masih ada embun. Kalau pemetikan teh ini baiknya dilakukan pagi hari karena kelembabannya juga masih bagus. Terus juga masih sejuk, jadi yang metik gak kepanasan juga sebenarnya. Daun teh yang dipetik di pagi hari juga masih terjaga kebersihannya. Pemetikan kali ini bersifat selektif, karena hanya 3 pucuk daun teratas saja yang kami petik. Daun pucuk tersebut merupakan bahan baku utama untuk membuat teh dengan kualitas premium. Wah, udah banyak nih. Sekarang waktunya kita ke tempat pengolahan yang tadi saya bilang digelang. Seperti apa itu? Saya juga sudah penasaran. Ayo Bu, let's go! Kalau di Garut ada teh bejek, di Sumedang punya teh gelang. Namun sebelum digelang, daun-daun teh lebih dulu memasuki proses penyangraian hingga layu. Jadi yang tadi kita sudah petik di kebun, biasanya langsung dimasukkan ke tumpuk seperti ini di wajan, supaya ini nanti menjadi atau namanya prosesnya pelayuan. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja, sampai daun teh menjadi layu di dalam wajan. Untuk menggelang ini sebenarnya fungsinya untuk mengeluarkan getah dari daun tehnya agar nanti menghasilkan kualitas teh yang paling bagus. Proses pembuatan teh gelang turun-temurun dilakukan secara tradisional. Tujuannya tak lain adalah untuk menjaga kualitas teh dengan rasa sepat di aftertaste-nya. Nah, ini udah halus, udah keriting semua. Teh yang udah digelang, ini waktunya kita untuk menjemur. Proses pengeringan daun teh gelang benar-benar hanya mengandalkan panas matahari. Jika cuaca cerah, hanya butuh waktu sehari sampai daun teh benar-benar kering.
Ibu. Oh, kita ngeteh dulu ya? Siap. Saya bilang ini rasanya tuh beda banget. Kan kalau teh tuh ada yang mint, ada jasmine, ada yang lain-lain. Cuman ini tuh rasanya tuh kayak agak sepet-sepet gitu, cuman segar. Jadi pas diminum tuh rasanya nagih. Dan ternyata teh gelang ini ada turunannya lagi nih, namanya teh fermentasi. Itu di daerah mana, Kang? Untuk lebih lanjut kita langsung ke sana, tepatnya di Desa Gunasari. Oke, kita langsung ke sana. Ikut jejak saya, jejak petualang. Tidak semua teh bisa difermentasi. Hanya teh yang diolah secara tradisional saja yang bisa menghasilkan rasa terbaik teh fermentasi. Oke, ini saya mau bantuin sekarang. Di sini sudah ada teh gelangnya. Nah, ini dia. Ini masih yang baru akan dibungkus ke dalam apa nih namanya, Kang? Kantong. Kantong. Ternyata proses pembuatan minuman fermentasi teh jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan pembuatan teh gelang. Nah, ini gede banget. Ini 200 liter ada, Kang? 200 liter. 200 liter, wow. Jadinya sekitar 600 botol. Nah, jadi ikat kayak gini. Oh, oke. Karena memang besar sekali nih, jadi harus diikat seperti ini supaya nanti angkatnya gampang. Terus kemudian ini tunggu berapa lama nih, Kang? Ya, Sampai setelah meresap. dia kira-kira 10 menit lagi nih dia mendidih. Udah matiin kompor, dibiarin semalaman. Oh. Selama proses pendinginan, tutup tungku tidak boleh dibuka sama sekali. Karena jika sampai terbuka, akan memudarkan kualitas rasa teh gelang itu sendiri. Nah, ini dia ruang rahasianya. Jadi di sini proses fermentasinya ada di dalam ini, dan kalau di sini memang harus dijaga supaya gelap karena cahaya itu mempengaruhi. Kemudian suhunya tuh harus di sekitar 20-28 derajat Celcius. Di kamar gelap inilah proses peragian sebagai inti dari pembuatan teh fermentasi berlangsung. Butuh waktu sekitar 1 minggu sampai air teh di dalam bisa disuling dan menghasilkan rasa yang berbeda. Secara rasa, teh hasil fermentasi hampir sama dengan rasa air tape. Meski sudah berubah rasa, namun ragam manfaat yang terkandung dalam teh tidaklah berkurang. Kalau ini berarti yang sudah jadinya ya, Kang? Ya, itu udah jadi. Udah jadinya. Tapi ini udah dipesan sama orang. Ya udah, Kang. Si Teteh tadi kemana ya, Kang? Teteh lagi ke dapur kayaknya. Ke dapur ya? Coba dipanggilin dulu ya. Boleh, Kang? Punten, maaf. Oh iya, silakan, Kang. Nah, ini dia yang adalah hasil kreativitas anak bangsa yang kreatif banget nih. Jadi memang luar biasa. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kang, jadi pamit ya, Kang. Dah. Dua dekade sudah jejak petualang mewarnai layar kaca pemirsa Indonesia. Sebagai pionir program adventure di televisi, jejak petualang setia menemani pemirsa menikmati keindahan alam dan kearifan budaya Nusantara. Hingga kini jejak petualang menjadi program dengan masa tayang terpanjang di Trans7. Kami berharap program ini dapat terus menjadi tontonan yang mendidik dan menghibur untuk pemirsa Indonesia serta menjadi inspirasi bagi para petualang Nusantara.